untuk belajar matematika bersama Riri Afrianti. Nah, silahkan di-subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika peminatan kelas 12, yaitu asimptot tegak, datar, miring, dan kurva untuk fungsi rasional. Nah, mungkin asimptot ini merupakan istilah yang baru pertama kali kamu dengar. Silahkan disimak pengertiannya berikut ini. Nah, fungsi rasional merupakan fungsi yang berbentuk rasio atau fx sama dengan px per qx. Biasanya, fungsi rasional ini grafiknya berupa kurva lengkung. Sedangkan asimptot merupakan garis yang terus didekati oleh grafik lengkung fx hingga jauh tak hingga. Oke, silahkan perhatikan grafik berikut ini. Tampak bahwa grafik fx ini yang berwarna merah mendekati garis y sama dengan 1. Nah, jadi ini dia memiliki asimptot, yaitu garis y sama dengan 1. Coba dilihat contoh yang kedua. Nah, grafik ini secara tegak dia mendekati garis x sama dengan 2, baik itu ke atas maupun ke bawah. Jadi asimptotnya adalah garis x sama dengan 2. Nah, berdasarkan pengertiannya, yaitu asimptot merupakan garis yang terus didekati oleh grafik lengkung hingga jauh tak hingga. Banyak kesalahpahaman yang menyatakan bahwa asimptot itu tidak pernah dipotong oleh kurvanya. Jadi, mari kita lihat dulu dua pertanyaan berikut. Apakah asimptot hanya didekati oleh kurva? Bisakah kurva memotong asimptot? Nah, coba perhatikan grafik berikut ini. Tampak bahwa grafik ini memiliki suatu garis yang ia tuju sejauh tak hingga, yaitu y sama dengan 1. Nah, ternyata jika kita perhatikan, kurva ini menyinggung asimptotnya pada x sama dengan 0. Nah, jadi ternyata bisa saja suatu kurva ini menyinggung asimptotnya. Nah, coba perhatikan grafik yang kedua. Tampak bahwa grafik kurva ini mendekati suatu garis, yaitu y sama dengan 0. Dan ternyata terdapat suatu titik potong antara kurva dengan asimptotnya, yaitu di 0,0. Jadi kurva bisa saja memotong ataupun menyinggung asimptot di suatu titik. Jadi konsep asimptot itu adalah garis yang terus didekati oleh kurva sejauh tak hingga ataupun negatif tak hingga, walaupun nanti ada titik potongnya di suatu titik. Jadi fokus kita itu adalah garis yang terus didekati kurva. Oke, kita lanjutkan ke bentuk-bentuk garis asimptot. Nah, ini ada 4 buah bentuk. Yang pertama asimptot tegak, yaitu berupa garis yang memotong sumbu x. Nah, di sini asimptot tegaknya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 2. Jadi, ini merupakan asimptot tegak. Kemudian asimptot datar, yaitu garisnya berupa garis yang mendatar atau sejajar dengan sumbu x atau memotong sumbu y. Nah, pada gambar ini asimptot datarnya adalah y sama dengan 1. Kemudian asimptot miring, yaitu seperti ini. Nah, tampak bahwa garis asimptotnya memiliki kemiringan, artinya bukan tegak dan juga bukan datar. Kalau yang ini grafiknya adalah y sama dengan x, di mana kemiringannya yaitu m sama dengan 1. Kemudian yang terakhir adalah asimptot kurva yang berupa garis lengkung seperti gambar ini. Nah, kurvanya adalah garis yang berwarna biru, sedangkan asimptotnya adalah yang berwarna merah yang berupa kurva lengkung. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis asimptot? Oke, yang pertama kita pelajari untuk persamaan garis asimptot tegak. Perhatikan gambar dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat dikurang 4 berikut. Nah, ini grafiknya ya yang berwarna hijau. Kita tahu bahwa suatu pecahan tidak boleh memiliki penyebut yang bernilai 0. Sehingga penyebut dari fungsi yaitu x kuadrat dikurang 4 tidak boleh sama dengan 0. Jika diselesaikan, maka x tidak boleh sama dengan 2 dan x tidak boleh sama dengan negatif 2. Akibatnya tidak ada nilai yang pasti untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 2. Hanya saja untuk titik yang mendekati x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 2 itu masih memiliki suatu nilai. Nah, di sini ya, dia masih memiliki suatu nilai
Sehingga pada grafik tampak bahwa kurva fx mendekati x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 2. Nah, seperti garis putus-putus ini. Jadi, grafik yang berwarna hijau ini mendekati garis yang tegak, yaitu garis x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 2. Nah, garis tersebutlah yang dinamakan oleh asimtot tegak. Jadi, bagaimana cara mendapatkan asimtot tegak tersebut? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, sederhanakan bentuk fungsi rasional, yaitu fx sama dengan px per qx tadi. Kemudian setelah sederhana, persamaan asimtot tegaknya dapat diperoleh dari qx sama dengan 0, atau penyebutnya sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Tentukan asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan 2x dikurang 6 per x kuadrat dikurang 9. Nah, langsung kita jawab ya. Di sini kita sederhanakan dulu fungsinya fx sama dengan 2x dikurang 6 per x kuadrat dikurang 9, di mana bentuk fungsi ini masih bisa kita faktorkan, yaitu x dikurang 3 dikali x ditambah 3, sedangkan pembilangnya bisa kita tarik 2 keluar sehingga kita dapatkan 2 dikali x dikurang 3. Nah, bentuk ini masih bisa kita bagi sehingga bentuk sederhananya adalah 2 per x ditambah 3. Nah, karena sudah sederhana, untuk asimtot tegaknya bisa kita dapatkan dari penyebut, yaitu x ditambah 3 sama dengan 0. Maka asimtotnya adalah garis x sama dengan negatif 3. Nah, bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan x ditambah 5 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, di sini kita faktorkan dulu bentuk x kuadrat dikurang 5x ditambah 6, yaitu x dikurang 3 dikali x ditambah 6. Sedangkan penyebutnya tetap menjadi x ditambah 5. Nah, karena bentuk ini sudah sederhana atau tidak bisa disederhanakan lebih jauh lagi, sehingga bisa kita nyatakan bahwa asimtot tegaknya adalah x dikurang 3 dan x ditambah 6 sama dengan 0, yaitu penyebutnya tadi ya. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 6. Maka inilah garis dari asimtot tegak untuk fungsi x ditambah 5 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Oke, kita lanjutkan ke asimtot datar, miring ataupun kurva. Nah, untuk asimtot yang ini kita menggunakan satu cara. Coba perhatikan gambar dari fungsi fx sama dengan 1 ditambah 1 per x berikut. Nah, dari grafik tampak bahwa fungsi ini memiliki asimtot datar, yaitu pada garis y sama dengan 1. Nah, tampak bahwa asimtot datar ini yang didekatinya adalah ketika x-nya menuju tak hingga ataupun x-nya menuju negatif tak hingga. Sehingga kita membutuhkan teori limit untuk x menuju tak hingga untuk menentukan asimtot datar, miring ataupun asimtot kurva ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, perhatikan bentuk fungsi rasional, yaitu fx berupa polinomial seperti ini. Lalu persamaan asimtot datar dapat diperoleh dengan cara y sama dengan limit x menuju tak hingga dari fx. Nah, perlu diperhatikan, jika didapat y sama dengan tak hingga, maka asimtot datarnya berupa asimtot miring atau asimtot kurva, di mana persamaannya merupakan hasil bagi dari fx. Atau cara cepatnya adalah, jika pembilangnya lebih tinggi, maka itu asimtotnya berupa asimtot miring ataupun asimtot kurva. Jadi, kamu perlu memperhatikan dulu pangkat dari pembilangnya. Jika lebih tinggi, berarti itu merupakan asimtot miring ataupun asimtot kurva, yang bisa kamu cari dengan cara membagi fungsi tersebut. Nah, kita coba contoh ya. Yang pertama, tentukan asimtot datar dari fx sama dengan 2x dikurang 6 per x kuadrat dikurang 9. Oke, langsung kita jawab ya. Karena di sini pangkat pembilangnya lebih kecil, berarti kita menggunakan konsep limit untuk menyelesaikan atau mencari garis asimtot datarnya, yaitu y sama dengan limit x menuju tak hingga dari 2x dikurang 6 per x kuadrat dikurang 9. Nah, konsep limit ini adalah kita kali dengan 1 per pangkat yang tertinggi, yaitu x pangkat 2,
sehingga kita dapatkan Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2 per X dikurang 6 per X kuadrat per 1 dikurang 9 per X kuadrat. Sehingga Y sama dengan, untuk limit X menuju tak hingga, ini kita dapatkan 0 dikurang 0 per 1 dikurang 0. Jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0 per 1 atau Y sama dengan 0. Nah, jadi ini jenisnya adalah asimtot datar. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan asimtot datar dari fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurang 6 per x ditambah 7 per x kuadrat dikurang 9. Nah, karena di sini pangkat pembilang dan penyebutnya itu sama, berarti kita menentukan asimtot datarnya dengan menggunakan limit, yaitu limit x menuju tak hingga dari 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 7 per x kuadrat dikurang 9. Nah, sesuai dengan cara mencari limit, ini kita kali dengan 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat, sehingga kita dapatkan Y sama dengan limit x menuju tak hingga dari 2 dikurang 6 per x ditambah 7 per x kuadrat per 1 dikurang 9 per x kuadrat. Nah, sesuai dengan konsep limit, ini kita dapatkan hasilnya 2 dikurang 0 ditambah 0 per 1 dikurang 0. Sehingga Y sama dengan 2. Nah, grafik Y sama dengan 2 ini merupakan asimtot datarnya. Jadi asimtot datar dari fungsi f(x) ini adalah garis Y sama dengan 2. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Tentukan asimtot dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 per x kuadrat. Nah, di sini tampak bahwa pangkat dari pembilangnya lebih besar, sehingga ini pasti bukan asimtot datar. Mungkin saja asimtot miring ataupun asimtot kurva. Nah, caranya adalah kita bagi pembilangnya dengan penyebut. Boleh dengan menggunakan pembagian bersusun. Berarti 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 dibagi dengan x kuadrat. Nah, 2x pangkat 3 dibagi x kuadrat hasilnya adalah 2x. Kemudian kita kalikan, dapat 2x pangkat 3. Lalu kita kurangkan sehingga dapat 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 2. Kemudian 4x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 4. Kemudian kita kalikan kembali, didapatkan 4x kuadrat. Lalu kita kurang sehingga dapatnya 6x ditambah 2. Nah, karena negatif 6x itu tidak bisa dibagi dengan x kuadrat, maka ini merupakan hasilnya. Sehingga garis asimtotnya adalah Y sama dengan 2x ditambah 4. Nah, karena ini merupakan suatu garis lurus dengan M sama dengan 2, berarti garis ini merupakan asimtot miring. Nah, jadi garis Y sama dengan 2x ditambah 4 merupakan asimtot miring dari f(x). Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Tentukan asimtot datar dari fungsi f(x) sama dengan sin 4x dikurang 5x per 3x dikurang 4. Nah, karena ini ada trigonometrinya, berarti otomatis kita menggunakan limit x menuju tak hingga dari sin 4x dikurang 5x per 3x dikurang 1. Nah, di sini untuk menentukan limitnya kita kali dengan 1 per x per 1 per x karena pangkat tertingginya adalah x, sehingga kita dapatkan limit x menuju tak hingga dari sin 4x per x dikurang 5 per 3 dikurang 1 per x. Nah, kita sudah mempelajari bahwa limit x menuju tak hingga dari sin 4x per x itu hasilnya adalah 0. Nah, dikurang dengan 5 per 3 dikurang 0. Maka garisnya adalah Y sama dengan negatif 5 per 3. Nah, maka ini merupakan asimtot datar ya, karena dia tidak memiliki variabel x.
Lanjut ke soal nomor 5, tentukan asimtot datar dari fungsi f(x) sama dengan 8x ditambah 2 per cos x dikurang 4x. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 4, berarti kita menentukan asimtot datarnya, yaitu y, dengan menggunakan limit x menuju tak hingga dari 8x ditambah 2 per cos x dikurang 4x. Nah, ini kita kali dengan pangkat tertingginya, yaitu 1 per x per 1 per x, sehingga kita dapatkan limit x menuju tak hingga dari 8 ditambah 2 per x per cos x per x dikurang 4. Nah, di sini sama seperti bentuk sebelumnya, untuk limit x menuju tak hingga dari cos x per x itu hasilnya adalah 0. Nah, sedangkan di atas kita dapatkan 8 ditambah 0. Sehingga hasilnya y sama dengan 8 per negatif 4, berarti y sama dengan negatif 2. Nah, karena tidak ada variabel x di sini, berarti jenis asimtotnya adalah asimtot datar. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang menentukan seluruh asimtot dari fungsi f(x) sama dengan cos 2x dikurang 7x per 2x dikurang 8. Nah, yang pertama kita cari dulu asimtot tegak. Nah, asimtot tegak itu kita lihat dari penyebutnya. Nah, karena fungsi ini sudah sederhana, berarti kita langsung saja penyebutnya yang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Maka inilah asimtot tegaknya. Nah, kemudian kita coba untuk asimtot datar. Nah, karena di sini pembilang dan penyebutnya itu memiliki pangkat sama-sama x pangkat 1, berarti kita menggunakan limit untuk menentukan asimtotnya. Nah, jadi limit dari cos 2x dikurang 7x per 2x dikurang 8. Kita kali dengan 1 per x per 1 per x. Sehingga kita dapatkan y sama dengan limit x menuju tak hingga dari cos 2x per x dikurang 7 per 2 dikurang 8 per x. Sehingga hasilnya adalah untuk limit x menuju tak hingga untuk cos 2x per x itu sama dengan 0 dikurang 7 per 2 dikurang 0. Nah, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan negatif 7 per 2. Oke, soal terakhir nomor 7, tentukan seluruh asimtot dari fungsi f(x) sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 per x ditambah 1. Nah, yang pertama kita coba untuk asimtot tegak. Nah, untuk penyebutnya ini sudah sederhana, berarti kita langsung x ditambah 1 sama dengan 0, sehingga asimtot tegaknya adalah garis x sama dengan negatif 1. Sedangkan untuk asimtot yang kedua, bisa kita lihat bahwa ini merupakan asimtot miring ataupun asimtot kurva. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar pangkatnya. Sehingga ini bisa kita cari dengan pembagian, berarti 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 dibagi x ditambah 1. Nah, di sini 4x kuadrat kita bagi dengan x, hasilnya 4x. Sehingga kalau kita kalikan kembali 4x kuadrat ditambah 4x. Kemudian kita kurang, kita dapatkan hasilnya negatif 10x ditambah 2. Lalu kita bagi kembali, negatif 10x dibagi x hasilnya negatif 10. Kalau kita kalikan negatif 10x dikurang 10 hasilnya adalah 12. Karena 12 ini tidak bisa lagi dibagi oleh x, maka selesailah hasil pencariannya. Sehingga garis asimtotnya adalah y sama dengan 4x dikurang 10. Nah, karena ini memiliki kemiringan berupa 4, m-nya sama dengan 4, maka ini jenisnya adalah asimtot miring. Oke, demikianlah pembahasan mengenai asimtot untuk fungsi rasional. Semoga bisa membantu. Untuk video selanjutnya adalah soal hot mengenai asimtot yang sering keluar pada UTBK ataupun pada soal masuk universitas lainnya. Untuk itu, agar kamu tidak ketinggalan videonya, silahkan di follow dan di subscribe channel ini, yaitu Riri Afril, dan juga hidupkan notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru. Terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa.